Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, suatu ketika seorang pemuda menghubungi saya dan meminta pelayanan konseling kepada saya. Pemuda ini bercerita mengenai tunangannya yang memilih untuk diam dan tidak mau berkomunikasi dengan cara apapun dengannya. Setelah dia bercerita panjang lebar, sikap tunangannya tersebut disebabkan oleh karena sang pemuda kesulitan dalam memenuhi tuntutan membayar uang mahar senilai 250 juta rupiah. Tuntutan tersebut membuat sang pemuda merasa tertekan dan ragu untuk melanjutkan hubungan tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya hubungan tersebut tidak berlanjut dan mereka kini sudah berpisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala bentuk hubungan sosial, entah hubungan pertemanan, keluarga, persahabatan, dalam pekerjaan, ataupun asmara, hendaknya dilandasi dengan kasih. Namun, apa yang dimaksud dengan hubungan yang berlandaskan kasih tersebut? Apakah contoh nyata dan sederhana dari pernyataan tersebut? Seringkali kita memiliki pengertian yang berbeda mengenai kasih. Oleh karena itu, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mewujud nyatakan kasih kepada orang lain. Saat saya merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya menemukan arti kasih yang paling sederhana yang telah diwujud nyatakan oleh Tuhan sendiri. Ya, arti paling sederhana dari kasih adalah memberi. Sama seperti kasih Tuhan Yesus yang memberi dirinya
untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Memberi diri adalah bentuk kasih yang nyata, yang sudah terlebih dahulu diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan katakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk orang lain. Inilah yang menjadi landasan utama dari setiap hubungan, yaitu memberi diri melayani orang lain. Dengan memiliki pemahaman bahwa kasih adalah memberi, maka kita memiliki perspektif untuk melayani orang lain. Jika setiap orang memahami prinsip tersebut, maka dalam suatu hubungan akan terjadi sikap saling memberi dan mementingkan orang lain. Dalam kisah pemuda yang datang kepada saya, hubungan menjadi rusak karena yang terjadi adalah saling menuntut. Kedua belah pihak menjadi saling keras kepala dan menuntut pihak lain untuk memahami keadaannya atau menuruti kemauan masing-masing. Saudara, saya juga teringat suatu ilustrasi mengenai surga dan neraka yang digambarkan sebagai perjamuan makan satu meja, di mana ada banyak orang duduk mengelilingi meja dan bersiap untuk makan bersama. Namun pada meja tersebut, alat makan yang disediakan hanyalah sebuah sendok dengan gagang yang panjang. Neraka adalah kondisi ketika setiap orang hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri. Mereka berlomba mengambil makanan untuk mereka makan, yang dengan sendok panjang. Setiap orang akan kesulitan dalam mengambil makanan dan memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Sementara surga digambarkan dengan situasi yang sama, namun setiap orang memakai sendok panjang untuk mengambil makanan dan menyuapkannya kepada orang lain di hadapan mereka. Bersikap saling memberi akan membuat hubungan menjadi sesejuk surga. Bersikap saling menuntut akan membuat hubungan menjadi sepanas neraka. Memberi adalah makna paling sederhana dari kasih. Memberi sudah diteladankan Tuhan kepada kita. Mari kita mulai mengasihi orang lain dengan cara memberi diri, bukan justru menuntut supaya orang lain datang melayani kita. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan lebih lagi mengasihi sesama, supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk memberi diri dan melayani orang lain. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.